Ini wak anggota, wak operasi aja masing-masing. Jadi sesuai aturan. Jadi kita itu ikut lah itu ya. Yang apa tuh besok datang ikut. Jadi jangan kita robah-robah. Jadi yang kedua lagi ya. Tadi itu kan ada tanah bengkak. 1 bulannya dapatnya berapa tanah bengkak operasi? Dapat misalnya kita kan 3 kali. Ya biar masih ini besok kali yang benar. Tadi kalau hari ini mungkin tak. Ada termasuk masukan. Mungkin itu tadi masalah fee 1% juga pokok. Mungkin ini terakhir pertanyaan ya, karena kita mengingat waktu. Karena ini kita cuma membahas masalah PK-RPK Pak, tidak ada membahas masalah yang lain. Kalaupun ada kita pembahasan yang lain nanti ada segmennya. Jadi kita tidak boleh menyita waktu kita karena membahas hal-hal yang tidak ada hubungan sama PK-RPK. Nah, jadi untuk pertanyaan mungkin dijawab langsung sama Pak Bendahara mungkin untuk terakhir ya. Habis itu kita tutup. Oke, silakan. Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam hormat, puji-pujian kita panggil kepada Tuhan. Pertama, tentunya kali ini menyampaikan, ya perlu menyampaikan terima kasih banyak kepada pengurus yang sudah berhabis-habis koyo terasum membuat rancangan ke depan. Terima kasih banyak pengurus. Kami mewakili seluruh yang hadir. Ini susah buat ini Pak. Tak tidur malam buat ini Pak. Karena kita juga punya pengalaman sedikit waktu dulu gitu. Tapi saya yakin apapun yang disampaikan tujuannya baik itu. Ada kalimat-kalimat yang menarik dalam perhatian saya hari ini. Yang pertama, dari pembicara terdahulu terutama pengurus, tentunya ada pengurus baru, ada pengurus berikut, ada yang akan datang, ada yang terpilih. Bapak tinggal pilih aja, kalimat mana yang bagus. Saya ulang lagi, yang baru, berikut, yang akan datang, terpilih. Mudah-mudahan Bapak mengerti. Ya, terima kasih. Kemudian pengurus memang di sini membuat ada semacam ukuran yang menurut saya kurang bagus. Contoh, ada 40 kasus kematian. Orang. Tapi kalau seandainya santunan kematian itu akan lebih baik. Karena di mana-mana saya dengar itu jarang membuat standar seperti itu. Ada kasus kematian dan sakit gitu. Itu akan lebih senang. Kemudian yang ketiga, dari halaman 4 dari AKBP ya, dari perubahan ini, halaman 4 di paragraf 2 karena perbandingannya tahunnya sama di target rencana kerja tahun 2025 halaman 4 saya bacakan pengeluaran biaya tahun buku 2024 sebesar 124 miliar 83.829.541 rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nah ini yang pertanyaan, sebesar 120 miliar 220.774.724 rupiah, maka mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 861.4. Ini barangkali saya bingung nih, tahun perbandingannya sama gitu. Jadi ini saya bukan anggap ini kesalahan, tetapi saya yang bingung atau saya yang tak bisa baca mungkin. Tapi saya menimbulkan pertanyaan buat saya. Kemudian yang terakhir, di dalam rapat anggota ini ataupun perarat, kami berharap juga tidak ada batasan penanya. Kenapa? Masing-masing buat masalah. Setuju. Terlebih ya, isu yang berkembang di luar, pekerjaan lama kita belum bisa disampai dengan sempurna.
Artinya ada tanggung jawab pengurus untuk tahun 2003, 2004 ini perlu kita realisasikan supaya jangan ada fitnah di luar. Saya berharap seperti itu. Jadi jangan dibatasi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Ini kan kepentingan bersama. Ketua tadi, mantan ketua sudah sampaikan berusaha untuk selalu menyampaikan ibadah bagaimana cara itu, karena kita mengerti dan paham tentang hidup kita. Kemudian kursi tadi, kalau kursi tadi menurut saya kalau terlalu mahal tuh tamu lama duduk di bawah. Tapi dengan murah aja lah bilang tamu tak lama duduk berserotan, beli perawat itu mudah. Kalau sota itu perawat susah. Kasihan anak-anak kita dengan corona, kalau berserotan itu kan tersebut. Memang kadang-kadang kalau berhenti gitu ya, tapi kadang-kadang kita besar. Ganti baru. Kami berharap, ya, tentunya kami berharap segala persoalan yang lalu yang menjadi fitnah buat kami sebagai pengurus kelompok, kami akan sampaikan yang sesungguhnya kepada anggota yang lain gitu. Sehingga memperjelas tugas pokok, apa tanggung jawab, mana kelemahan, mana kekurangan, maksudnya begitu. Salah satu di antaranya semasuk yang diusulkan tadi. Kita kan belum ada jawaban tentang utang piutang, transportasi, TPS, belum ada jawaban. Jadi dalam kesempatan ini pilih anggota untuk menanyakan sampai di mana realisasi tentang piutang, sampai di mana kerugian dan sampai di mana keuntungan, itu sangat perlu sekali. Karena sampaikan Pak Rahman tadi sebagai bendahara, ini kan itu bisnis, tentu ada mau tahu tadi untung ruginya. Kalau tak ada tahu untung ruginya, main mabuk gitu nih. Saya hari ini memang terkesan Pak, dari pertemuan saya selalu hadir, yang saya kesan Pak, kita dah mabuk dengan kalimat setuju. Nah ini pun saya tak masuk akal Pak. Tahap yang setuju, saya itu buat saya peninggalan. Tak jelas apa yang setuju itu. Sementara yang kita baca kan banyak yang kita baca, kita sikapi kerja pengurus ini sangat berat sebenarnya. Ini contohnya buat LPB kan berat Pak. Tapi kalau kita setuju aja, nanti risikonya pengurus baru lagi kan. Jadi apa yang disampaikan pengurus tadi, saya menyimak dan menyikapi sangat baik menurut saya. Tapi ingat, baik sekarang belum tahu yang sudah kemarin baik itu. Namanya manusia. Saya harap begitu. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi beri kesempatan untuk yang lain bertanya nanti, itu harapan kami. Ya, supaya jangan ada kasus ke depan. Ya, artinya ada kasus bukan letak ya, bukan lillahi ta'ala, demi Tuhan tidak ada maksud begitu. Tetapi jangan timbul masalah. Jadi dalam masalah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Azhar. Yang poin ketiga tadi saya sendiri yang jawab Pak. Kami tidak membatasi Pak. Kami tidak ada membatasi untuk anggota untuk bertanya. Tapi sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini Pak. Karena tidak ada menyangkut pembahasan yang lain. Kalau menyangkut hutang piutang itu, tunggu laporan keuangan nanti Pak, baru kita bahas masalah hutang piutang. Tapi kalau sekarang ini yang kita bahas itu masalah RAPBK, rencana anggaran pendapatan belanja, tidak nyambung Pak. Tidak nyambung ya, karena tidak ada contoh nanti apa perbandingan anggota itu untuk membaca. Itu meleset jadinya. Tunggu ada seperti dokumen yang disampaikan besok, baru kita bahas masalah hutang piutang, baru di situ bisa kita bahas. Tapi kalau hari ini tidak bisa, karena nanti bisa aja ngawur kidul pengurus, anggota percaya aja, karena tidak ada dasarnya untuk menyampaikan. Betul nggak? Nah, itu. Jadi kalau untuk menyangkut hutang piutang nanti lah masalah laporan keuangan, kita kan akan bahas laporan keuangan. Silakanlah di situ nanti sampaikanlah pertanyaan-pertanyaannya. Kami tidak akan melarang kalau bersalah itu.
Tapi kalau menyangkut LPBK hari ini silakan tanyakan, silakan nggak apa-apa. Karena itu yang kita bahas pada hari ini. Itu pun berkeringat pun pengurus ini sekarang menjelaskan di sini. Kalaupun tak duduk pun besok bukan orang yang menjalankan. Pengurus yang baru menjalankan kan itu. Jadi kita harus ada pagu anggaran, itu yang perlu kita sampaikan di rapat anggota ini. Nah, terus untuk pertanyaan tadi masalah P 1% sama bengkok koperasi, terus santunan kematian, terus kalau untuk pagu anggaran tadi itu kepada Pak Sekretaris nantinya. Sebelumnya kita minta keterangan dari Pak Bendahara, silakan. Baik, kami tanggapi ya. Terkait masalah santunan kematian. Di situ kami buat santunan kematian, Pak. Coba dilihat. Santunan kematian. Cuman itu yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti kita mendoakan, tapi harus ada batasan pengurus mengeluarkan anggaran itu. Makanya kami buat 40 kegiatan, bukan 40 kematian di situ. Betul nggak? Bukan masalah setuju, Pak, tapi itu bahasanya sudah kami luruskan, Pak, santunan kematian. Makanya saya sampaikan di awal, bukan kita mendoakan, tapi Pak, acuan pengurus mengeluarkan uang itu harus ada. Misal kita kan nggak bisa ukur yang meninggal ini 1 tahun ini berapa anggota koperasi ini, kan gitu kan? Nggak bisa kita ukur. Jadi makanya kami masukkan 40 kegiatan. Artinya ada itu yang tadi saya sampaikan, bukan berarti mendoakan lagi nih. Ini seolah-olah kami pengurus mendoakan anggota mati gitu ya kan, gitu kan? Bukan, mohon maaf sebetulnya. Ini adalah ukuran supaya pengeluaran kegiatan ini ada acuannya. Karena kita ini kegiatan berkoperasi. Kalau enggak nanti ada kegiatannya berapa mau dikeluarkan sama pengurus saja kan gitu kan. Jadi ini yang harus kita pahami. Makanya kami sampaikan tadi, bukan bahasanya apa gitu. Makanya kami sampaikan di awal itu bukan berarti kami pengurus mendoakan anggota koperasi ini meninggal, bukan. Tapi paguan anggarannya segitu. Ya, itu yang terkait masalah santunan kematian. Masalah dana bengkok koperasi, coba lihat dulu pendapatan dana bengkok. Kami sudah masukkan 143.445.450 rupiah per tahun. Bapak bagikan 12 bulan berapa? Nah, dan untuk dana bengkok ini bisa jadi bertambah, Pak, Bu, karena atas dasar yang disampaikan Pak Muhammad Nazar tadi, sebetulnya ini mau saya ulas terakhir session gitu. Karena kami sudah rekap pos-pos pengembalian dari masing-masing utang itu kami sudah rekap. Ada yang mengembalikan dengan nilai aset. Kan itu kan kesepakatan kita di bulan September kemarin, 30 September apabila tidak membayar asetnya kita tarik. Jadi 2025 kemungkinan bisa berlebih. Tinggal kesepakatan ini. Kalau kita sepakat ini nanti kita jadikan aset, bertambah dia dana bengkoknya. Kami belum masukkan sekarang karena belum ada keputusan terkait masalah ini gitu. Bisa jadi besok ketika putusan kata anggota bagikan aja duit, jadikan duit, kan bisa jadi kan. Makanya kami tak masukkan kemungkinan itu. Belum kami masukkan. Kalau deal kita besok kita jadikan aset ini yang sudah kita tarik itu, baru kami sampaikan total dana bengkok sekian kita sekarang sekian hektar bayarnya. Tinggal bapak-bapak lihat tuh dari sudut gaji tiap bulan yang kami kirimkan. Oh, dana bengkok kita pendapatan sekian nih. 1 hektarnya kali berapa hektar nanti misalnya 15 hektar 20 hektar contoh kan gitu kan. Ibu-ibu bapak tinggal kalikan, berarti dana bengkoknya sudah sekian kan begitu. Makanya kami masukkan dari pagu kami yang kami sampaikan tadi ya. Masalah P 1% saya sudah jawab tadi kan, itu hampir sama pertanyaan dengan Pak Ardi. Ya, 2% itu merupakan tambahan operasional. Sudah ada dari 2017. Gunanya untuk apa? Menutupi honor kawan-kawan pengurus kelompok. Yang 1% yang saya sampaikan tadi, ada polisi datang. Dan itu sudah disepakati dan sudah tertuang yang disampaikan oleh Pak Haji Sopyan Ahmad tadi di MOU. Mungkin nanti silakan Pak Bur tambahkan karena juga beliau juga pelakunya di sini kan gitu kan. Pak Bur juga waktu itu bareng pengawasnya. Ya. Kalau memang mau kita buka, ya kita audit dari 2017 saja kemana duitnya.
Karena yang 2019 ingat ya, kita belum nuntut laporan itu, kita belum terima laporan 2019 itu. Ya. 2017 kalau mau kita audit semuanya. Oh gitu Pak ya. Jadi inilah yang makanya kami sampaikan tadi, kami berniat dan berhasil supaya setiap pengeluaran itu bapak-bapak bisa mengukur, anggota bisa mengukur, sehingga nanti permasalahan ke pengurus itu bapak-bapak bisa tahu gitu. Istilahnya tembaknya peluru bapak udah tahu, itu tak ada anggaran kalian keluarkan, tak ada keputusan kami di rapat anggota tembak pengurus. Betul nggak? Dan itu yang kami ingatkan yang itu. Jadi kalau sudah kami buka seperti ini, ada juga kesalahan tadi ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, kami manusia bukan malaikat. Yang bisa sempurna kerja 100% adalah malaikat. Dan Allah yang punya sempurna itu, kami tidak. Terrealisasi itu nanti pengurus 2025 nanti ini 70% kalau kami ukur ya, dari perencanaan pelanggaran ini dan pengeluarannya 70. Ajukan 2 jempol itu. Kalau terrealisasi kan tahu saya 100%, 70% aja. Sudah saya acungkan 2 jempol ya. Mungkin terkait masalah tanah Teluk Rimba gitu juga. Kita bisa lihat, bisa survei Pak. Berapa sih pendapatan yang di Teluk Rimba ini? Untuk menutup operasionalnya tekor Pak sebetulnya. Makanya yang untuk saat ini kami belum tarik. Nanti pengurus 2025 silakan panggil tarik itu gitu. Karena memang secara operasional buahnya belum menutupi dari hasil pengeluaran operasionalnya Pak. Tak mungkin kita tambahkan nanti potong lagi dari bapak ibu-ibu, kan tak mungkin gitu. Selagi dia bisa berjalan, biarlah dia berjalan dulu. 2025 nanti silakan pengurus baru, apapun sistem yang mau dilakukan oleh pengurus baru silakan. Kami serahkan kepada pengurus terpilih nanti pengurus 2025, periode 2025-2029. Ya. Mungkin itu ada tambahan, mungkin kami serahkan ke Pak Sekretaris silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barangkali beberapa hal yang mungkin harus kita pahami bersama. Yang pertama, perlu saya ingat kembali, perlu kita cross check ke belakang. Tepat nanti Maret 2025 itu koperasi kita genap 1/4 abad. Ini yang perlu saya ingat. 25 tahun. Mengapa itu saya lakukan? Saya sampai sama kita ketika umur 25 tahun dan sekarang masih posisi 24 tahun, artinya kita sudah dewasa. Baik secara berorganisasi maupun secara kelembagaan. Ini harus kata kuncinya. Dan kita kalau sudah dewasa tentunya ada apa? Tidak perlu debat kusir. Segala sesuatu persoalan sekarang tidak selesai kan bisa berembut lagi jumpai pengurus. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, masalah rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja yang harus kita sahkan sekarang itu amanat dari Undang-Undang 25 tahun 1992 pasal 23. Ketika ini tidak kami lakukan, kami dipersanakan oleh pengurus berikutnya. Ini harus kami sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, rencana kerja yang kita sahkan nanti, walaupun kita sahkan nanti secara menjadi anggaran belanja, dan perlu diingat bahwa Bapak Ibu itu tidak terrealisasi 100%. Saya yakin sedekah Pemda tidak bisa realisasi 100%, sedekah negara tak bisa. Apa sebab tak bisa? Di negara itu juga tak ada target. Contoh target pendapatan pajak kita tahun ini 300 triliun gitu. Belum tentu dapat duitnya, makanya tak ada rencana anggaran belanja di dunia ini bisa realisasi 100%. Itu artinya tak ada di sana. Ini kan ada estimasi yang di dalam anggaran belanja ini, baik negara, Pemda segala macam, ada estimasi. Ketika estimasi itu tidak tercapai, maka pelaksanaan realisasi RAPBK ini tidak bisa 100% Bapak Ibu. Contoh kursi tadi mau 100 juta harganya, kalau tak ada duit mau beli bagi apa? Maka tak dihapus pun tak ada masalah, mau buat tak ada.
Dan ketika dibeli, apakah bisa dibeli gitu? Tidak ada berita caranya. Kok pengeluaran sekian harus wajib diketahui badan pengawas. Kalau setuju badan pengawas, kalau tak setuju, kan tak jadi dibeli bapak-bapak ibu-ibu. Karena badan pengawas pasti mendengar suara dari bawah. Apa bahasa bapak ibu tadi tak setuju itu pasti ketika walaupun tak berubah itu 30 berapa juta tadi. Bapak 35 pasti BP mendengar harus bawa ini seperti rapat sekarang, pas besok kena diskusi tak bisa, kemarin kata begini pasti gagal juga jadinya. Ketika BP tidak mempersoalkan ya salah. Jadi ini makanya saya kadang-kadang kurang apa juga ketika kita semakin hari semakin bagus kita berlembaga. Jadi ini jangan terkontaminasi persoalan-persoalan kecil. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Nazar tadi masalah angka-angka ini perlu, makanya saya ingatkan setiap tahun kita beri ini fotokopinya kan ada diberikan ke panitia kan. Makanya Bapak Ibu ketika pelaksanaan rapat anggota pembahasan RBBK yang kemarin itu dibawa, jangan dibawa jadi alas kompor. Karena angka yang sebelumnya pasti di situ letaknya. Itu satu. Yang kedua, asumsi RBBK ini pasti tahun sebelumnya. Ketika asumsi RBK 2004 itu berdasarkan 2003 120 miliar, tak tahu ternyata pengeluaran 124 miliar. Jadi inilah terjadi kenaikan 3,8 miliar. Jadi kalau tak bawa data yang kemarin, itu ya beratur. Makanya tahun-tahun sebelumnya tuh ini RBBK nanti itu simpan. Ya saya bawa. Jadi nampak data perbedaan data, ada data pembanding. Karena kalau jika ada data pembanding, kalau kita debat kan fair jadinya. Datanya itu ada. Kalau debat tak ada data susah. Ini debat kusir jadinya. Nah, itu satu. Kemudian yang perlu saya tambahkan juga, yang tanah Beko tadi sudah ada, dan kita juga sedikit gembira juga bahwa untuk tahun 2025 ini dan mulai Desember kemarin kita eksekusi ya Pak ya, penambahan tanah Beko kita itu 5,5 hektar, berarti bertambah sekitar 2 kapling setengah ya kita tambah. Jadi tanah Beko kita biasa 3 tidak lagi ramai. Jadi harapan kita ke depan kalau masalah ini penambahan aset koperasi tentunya nanti akan kami sampaikan secara lengkap nanti setelah waktu 31 Desember nanti penambahan aset ini dan pengembalian pinjaman piutang ke koperasi. Jadi ini mungkin 10 menit saja dan saya tidak perlu bahas karena kalau saya bahas secara detail ini kan ada Bapak Ibu harus pegang data. Nanti kalau saya bawa acara ini saya suka saya sini pun Bapak Ibu kan tak tahu juga, tapi tak bagus. Jadi silakan nanti hari ini kedepannya RAPBK sekarang untuk 2025 Bapak masuk. Kita tahu kita acuannya realisasinya kan kita tahu. Dan juga ketika pengeluaran yang misalnya tak sesuai Bapak bisa protes. Ini di RBBK kemarin bisa pembelian ini 25 juta, ini kok 36 juta. Bisa komplain. Bisa komplain. Jadi silakanlah. Jadi saya rasa itu saja mungkin karena waktu zuhur kita mau masuk. Mungkin kalaupun ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.